Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar pengakuan iman Petrus. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema peziarahan iman. Kita mau belajar dari Santo Petrus. Ketika kita melakukan peziarahan iman, pertama kita menyatakan iman kita. Kedua, kita bertumbuh di dalam iman. Ketiga, kita menjalankan konsekuensi iman. Pertama, ketika kita menyatakan iman kita, apa sih artinya menyatakan iman? Ketika kita menyatakan iman, kita hidup sesuai dengan kebenaran ajaran gereja. Kebenaran ajaran gereja. Kenapa? Karena iman diwariskan, ajaran iman diwariskan oleh Yesus kepada para murid. Ajaran iman diwariskan oleh Yesus pertama-tama kepada Petrus sebagai batu karang gereja. Dan kita melihat hal itu dinyatakan dalam Injil hari ini. Jadi iman adalah rahmat Tuhan. Kita harus perhatikan, iman adalah rahmat Tuhan. Ajaran iman adalah berbagai hal yang kita terima sebagai wahyu dari Tuhan. Dalam hidup ada banyak hal yang kita bisa tahu dengan akal budi kita. Kita bisa berusaha untuk tahu. Kita cari tahu, kita amati, kita pelajari, kita bisa tahu, kita bisa buktikan, kita bisa punya keyakinan bahwa apa yang kita tahu itu benar. Misalnya dari kecil kita udah belajar 2 tambah 2 sama dengan 6, salah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Anda sekalian semua setuju kalau saya katakan 2 tambah 2 itu 6, semua bilang salah. Setuju kan semua? Karena ini satu hal yang kita bisa pelajari, kita bisa ketahui, kita bisa buktikan, kita bisa pegang sebagai satu kebenaran dan menjadi panduan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang akal budi kita bisa dapatkan. Tetapi bagaimana dengan pengetahuan akan Allah? Siapa itu Allah? Bagaimana Allah bertindak dalam hidup kita? Bagaimana hidup sesudah kematian? Apa yang akan terjadi kepada kita sesudah kita mati? Apakah ada keselamatan? Ada banyak pertanyaan dalam hidup yang kita tidak bisa tahu hanya dengan akal budi kita saja. Makanya kita perlu iman, kita perlu kebenaran iman. Kebenaran iman adalah kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai satu wahyu. Dan kebenaran ini diberikan oleh Tuhan lewat Yesus. Makanya Yesus katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena kehadiran Yesus menyatakan kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah ini yang hadir lewat Yesus, pertama-tama diwariskan oleh Yesus kepada para murid. Yesus mengajarkan para murid. Para murid mengalami Yesus. Dan saat mereka mengalami Yesus, mereka mulai mengenal Yesus, mereka mulai mengerti siapa Yesus. Tapi tentu untuk mengerti siapa Yesus juga perlu wahyu dari Allah, rahmat dari Allah, pencerahan dari Allah. Gak semua orang yang mengalami Yesus, yang bertemu Yesus, mengerti siapa Yesus. Makanya hari ini Yesus tanya kepada Petrus, kepada para murid, menurut kamu saya siapa? Dan Petrus katakan,
Engkau adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Yesus katakan apa? Pinter Petrus, kamu bisa mengerti siapa aku. Ini karena pengamatan kamu cermat, karena kamu hebat, karena kamu sungguh-sungguh berusaha mengerti saya. Apakah Yesus mengatakan itu? Tidak. Yesus katakan, kamu bisa tahu itu karena pemberian Tuhan, pencerahan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kamu. Jadi pernyataan iman, pengetahuan iman itu bukan hal yang kita bisa analisa sendiri lewat kehebatan kita. Tapi adalah pengetahuan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang kasih. Dan kita menerimanya, kita mewariskannya dari gereja, dan kita menyatakannya. Maka ada pernyataan iman. Ketika kita mengulang, ketika kita menerima berbagai kebenaran yang diajarkan oleh gereja, terutama kebenaran mengenai Allah. Allah adalah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur hidup kita. Yesus adalah Allah dan manusia. Berbagai hal ini kita gak bisa tahu hanya dengan kehebatan akal budi kita saja. Kita menerima dari Tuhan dan kita menyatakan iman kita ini. Nah, apa yang sudah diwariskan kepada kita oleh gereja, ini kita pegang sebagai kebenaran dalam hidup, sehingga hari demi hari kita berjalan dengan kebenaran tersebut. Apa artinya berjalan dengan kebenaran iman? Bapak Ibu, kalau kita hari demi hari terus mengakui bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat kita, Putra Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mencintai kita, bukan hanya dengan kata-kata kita aja, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh kita pegang. Saya mau tanya, hidup kita kualitasnya beda gak? Saya mau tanya kepada Anda udah dibaptis, Anda udah rajin ke gereja, Anda udah tahu tentang Yesus, tapi siapa Yesus buat Anda? Apakah Anda bisa berkata seperti Petrus, Yesus, sungguh Engkau adalah Sang Penyelamat, Sang Penyelamatku. Engkau adalah Anak Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang berkarya dalam hidupku. Kalau kita hari demi hari terus-menerus takut, mana yang kita katakan, Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Sang Penyelamatku. Kalau hari demi hari kita terus-menerus hidup dalam dosa, kita hidup dalam dendam, kita hidup dalam kemarahan, mana Yesus Sang Penyelamat dalam hidupku? Apakah kita betul-betul menerima Yesus sebagai Sang Penyelamat dengan berbagai ajarannya? Yesus Sang Kebenaran, Sang Jalan, dan Sang Hidup, dan menghidupi berbagai hal yang Yesus katakan, ajarkan kepada kita? Kalau belum, kalau masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam ketakutan, masih hidup dalam dendam, kemarahan, terus-menerus khawatir, itu tanda tanya besar. Apakah Yesus sungguh sudah kita terima sebagai juru selamat kita? Makanya kita perlu bertumbuh dalam iman. Seperti Petrus, kita juga bisa jatuh. Seperti Petrus, kita juga bisa gagal menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat Yesus disalib, Petrus juga lari ketakutan. Kita bisa gagal seperti Petrus. Tapi setiap kali kita gagal, ini adalah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh dalam iman.
jadi lebih kuat lagi. Kalau kita jatuh, jangan kecil hati, karena Tuhan belum selesai membentuk kita. Tuhan terus memanggil kita untuk masuk dalam hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi kita harus lakukan apa? Terus berusaha, bertumbuh dalam iman, terus berdoa, terus membuka hati kita terhadap rahmat Tuhan. Terus berusaha melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Apa cirinya bertumbuh dalam iman? Anda mau bertumbuh dalam iman enggak? Apa cirinya bertumbuh dalam iman? 2 hal. Bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus, tentang Allah. Jadi pengetahuannya bertambah, semakin mengerti. Tapi bukan hanya itu. Yang lebih penting lagi adalah bertumbuh dalam kasih. Karena ini yang Yesus ajarkan. Jadi semakin kita bertumbuh dalam kasih kepada Allah, semakin kita mencintai Allah, semakin kita mau berkorban buat Tuhan. Kalau mesti buat pilihan antara buat dosa sama gak buat dosa, kalau buat dosa enak sendiri, kalau gak buat dosa harus berkorban, mau gak berkorban? Tentu ini adalah konsekuensi hidup dalam iman. Belajar berkorban buat Tuhan. Pilih mana? Enak-enakan pesta atau ke gereja? Pilih mana? Dapat duit lewat korupsi, lewat bohong sana sini, atau jalanin yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Pilih mana? Mau hidup dalam dendam atau belajar mengampuni? Tuhan, berat sekali saya mengampuni suami saya. Tuhan, berat sekali saya mengampuni Romo Adrian. Tapi Tuhan, saya mohon rahmat dari Engkau supaya saya bisa mengampuni. Setiap hari berdoa supaya bisa mengampuni. Ini adalah salah satu pilihan mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan, berkorban buat Tuhan. Dan tentu kalau kita mencintai Tuhan, kita juga mesti berkorban buat sesama, mencintai sesama. Harus terus berpegang pada ajaran Tuhan. Gak gampang, tapi ini adalah konsekuensi hidup dalam iman supaya kita bisa bertumbuh dalam iman. Gak gampang, tapi kalau kita terus membuka hati kepada Tuhan, pasti rahmat Tuhan juga bertumbuh dalam hidup kita. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat ada satu tokoh yang luar biasa, namanya Dietrich von Hildebrand. Dietrich von Hildebrand. Saya sempat dengerin wawancara sama istrinya. Jadi istrinya ini cerita betapa hebatnya dia. Dietrich ini lahir tahun 1889, meninggal tahun 1977. Ya, jadi Paus Pius ke-12 katakan dia ini adalah doktor gereja di abad 20. Waduh, hebat banget. Kalau sampai satu paus katakan dia adalah doktor gereja. Ini belum diproklamasikan sebagai doktor gereja karena perlu jadi santo ya kalau diproklamasikan jadi doktor gereja. Tapi Paus Pius ke-12 ini mau katakan bahwa dia pinter sekali, hebat sekali. Dan orang ini dipuji oleh Paus Yohanes Paulus II, dipuji oleh Paus Benediktus ke-16. Paus Benediktus ke-16 katakan dalam sejarah filsafat pasti Dietrich ini akan jadi salah satu tokoh yang paling penting. Luar biasa ya, Paus puji sampai begitu. Tapi dia jadi pribadi yang luar biasa, itu bukan hanya pertama-tama karena pemikirannya yang hebat, tetapi pertama-tama karena imannya yang luar biasa. Dia selalu setia kepada gereja, selalu tunduk kepada ajaran gereja. Bukan hanya itu,
Konsekuensi dari hidup beriman itu nggak gampang. Gimana sih imannya? Pertama-tama kita mau tahu dulu gimana dia jadi Katolik. Dia ini lahir di Italia, di Florence, dari keluarga kaya raya. Tapi kemudian mengalami kesulitan hidup. Jadi waktu dia itu harus kuliah, dia kuliah di Munich, di Jerman. Dia lahir di Florence, tapi papanya ini orang Jerman. Kemudian dia kuliah filsafat di Munich. Waktu dia kuliah di Munich, dia jadi teman sama satu pemikir besar, namanya Max Scheler. Anda tahu betapa hebatnya Max Scheler ini? Yohanes Paulus II tulis disertasi doktoralnya tentang Max Scheler. Jadi bisa bayangin betapa pinternya si Max Scheler ini. Max Scheler dan Dietrich jadi teman. Lalu waktu itu Max Scheler udah Katolik, tapi masih jauh dari gereja. Dietrich bingung dalam hidup mesti buat apa. Dia pinter, tapi dia nggak tahu hidup mesti buat apa. Max Scheler bilang, Dietrich, gereja Katolik itu mempunyai kebenaran. Kaget dia. Kan tentu kalau pemikir selalu cari tentang apa sih kebenaran, bagaimana sih kebenarannya. Jadi Dietrich waktu dibilangin sama Max Scheler, tokoh yang luar biasa, gereja Katolik itu mempunyai kebenaran. Dietrich tanya, apa buktinya? Buktinya apa Bapak Ibu? Max Scheler bilang, lihat dalam sejarah gereja, berapa banyak ada santo-santa dalam gereja. Mereka ini hidup dengan iman yang luar biasa. Mereka hidup dengan pencerahan dari Allah yang luar biasa. Sehingga mereka bisa menjalani hidup dengan begitu baik. Hidup mereka jadi begitu berarti. Mereka jadi sangat dekat sama Tuhan. Saat itu Dietrich begitu tersentuh dan dia mulai berusaha mencari Tuhan. Tapi ini masih pencarian. Apa yang buat dia benar-benar akhirnya mau jadi Katolik? Dia bilang, satu hari saya kunjungi kakak saya di Roma. Kakak saya ini dari masih kecil, dia selalu bilang, ya Yesus itu luar biasa, dia orang baik. Tapi kamu jangan bandingin dia sama Beethoven, sama Michelangelo. Ini adalah orang-orang jenius. Yesus itu ya gak ada apa-apanya kalau dibandingin mereka. Itu waktu masih kecil, Dietrich dengar kakaknya selalu ngomong begitu. Tapi waktu dia ketemu kakaknya tinggal di Roma, dia bilang, Dietrich, Yesus itu luar biasa. Saya mengalami bagaimana Yesus sangat mencintai saya. Jadi dia lihat kakaknya yang waktu masih kecil itu jauh dari Tuhan, saat udah besar tinggal di Roma, itu begitu cinta sama Tuhan Yesus, begitu cinta sama gereja, selalu mohon rahmat dari Tuhan. Jadi dia melihat bagaimana kakaknya memberi kesaksian hidup bahwa dia diubah oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat Dietrich akhirnya, aku mau dibaptis. Aku mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dia dibaptis, kemudian dia enggak setengah-setengah. Begitu dia jadi orang Katolik, dengan kepintarannya, dengan akal budinya, dia sungguh mendevosikan hidupnya buat mewartakan sabda Tuhan. Luar biasa ya. Dan waktu dia tinggal di Jerman, karena dia pinter, nah ini ya, lihat bagaimana konsekuensi iman. Waktu itu terjadi Perang Dunia Kedua. Hitler berkuasa. Tapi ajarannya Hitler kan ngawur, membunuh banyak orang. Dietrich, walaupun dia tinggal di Jerman, dia berani dengan tulisan-tulisannya mengkritik Nazi, mengkritik Hitler. Sehingga Dietrich jadi orang nomor 1 yang dicari Hitler untuk dibunuh. Dia harus pindah ke Austria. Dikejar lagi sama Hitler. Dari Austria dia lari ke Amerika. Yang gak bisa dikejar, udah di Amerika.
Tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana pertobatan, bagaimana iman itu membuat kita jadi pribadi yang kuat kalau kita punya komitmen terhadap iman dan konsekuen terhadap apa yang iman tuntut dari kita. Ini bawa kita untuk juga harus berkorban. Tapi dengan rahmat Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Semoga kita hari demi hari bisa mengatakan seperti Petrus, sungguh Engkaulah Sang Penyelamat, Engkaulah Putra Allah yang hidup. Amin.